Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar, atau bisa dikatakan turunan itu dia diferensial, ya. Oke, jadi misalkan terdapat fungsi fx, maka turunannya itu nanti akan dinotasikan atau disimbolkan menjadi f aksen, jadi tanda petik. Jadi f ini aksen, tanda petik itu dibaca aksen x, ya, atau sesuai dengan penemunya atau Leibniz. Jadi bisa juga turunan itu disimbolkan dengan d kecil fx, ya, per dx. Artinya d ini diferensial, turunan fungsi fx terhadap variabel x. Jadi di bawah sini yang dx ini itu dia bergantung daripada variabel yang digunakan pada fungsinya itu. Jadi misalkan di sini fa, maka jadi da di sini. Sesuaikan yang di dalam kurung ini. Yang di dalam kurung ini itu adalah variabel artinya. Nah, ini kalau dia fungsi fx, tapi kan terkadang fungsi itu dia disimbolkan dengan y, karena fx itu dia sama dengan y. Nah, kalau dia y, maka turunannya itu menjadi y aksen. Jadi aksen itu adalah simbol dari turunan. Nanti kalau aksennya itu double seperti ini, 2 kali tanda petik, maka 2 kali dia diturunkan fungsi tersebut. Jadi turunan pertama itu diturunkan lagi, jadi turunan kedua, double aksen seperti ini, ya. Kalau 3 buah petik berarti nanti 3 kali turun dia. Nah, itu seperti itu turunan simbolnya, ya. Atau bisa juga kita tuliskan di sini menjadi dy per dx, ya. Jadi fungsinya dinamakan y di sini kan, y itu sama dengan fx. Bisa kan ditulisnya seperti y sama dengan 2x tambah 3. Nah, berarti ini kalau kita turunkan menjadi dy per dx, karena variabelnya di sini variabel x, seperti itu. Jadi ini notasi daripada turunan fungsi. Nah, di sini saya tuliskan fungsi aljabar karena kita hanya mempelajari mengenai turunan fungsi pada fungsi aljabar saja, ya. Karena ada juga tuh turunan fungsi trigonometri yang sin kostan, dan di situ kita tidak membahas sampai sejauh itu. Jadi sampai fungsi aljabar saja. Oke, sekarang kita bahas mengenai rumusnya. Rumus umumnya itu, misalkan kita punya fungsi fx sama dengan a x pangkat n, di mana a itu koefisien, angka di depan variabel, dan n itu adalah pangkat daripada variabel x, ya. Maka turunannya f aksen x-nya, ya, perhatikan caranya, pangkatnya diturunkan, ya, pangkatnya turun. Jadi n dikali a-nya ini tetap, jadi nanti n dikali a, n itu adalah pangkat, oke. Terus dikali x, ya, x-nya variabel tetap, pangkatnya tetap, namun dikurang 1, ya, perhatikan itu. Jadi ini adalah rumus umum dari turunan fungsi aljabar. Jadi pangkat turun ke depan bersama koefisien dikalikan, nanti variabelnya pangkatnya itu dikurang 1, hanya dikurang 1. Nah, ini adalah rumus umumnya, dan beberapa rumus kita temukan, ya, dari rumus ini. Contoh misalkan di sini rumusnya saya punya fx sama dengan k, di mana k itu sama dengan konstanta, ya, konstanta, maka f aksen x-nya itu menjadi 0, ya. Jadi kalau turunan fungsi fx tapi fungsinya cuma konstanta, cuma bilangan doang, yaitu angka doang, maka f aksennya turunannya adalah 0 nilainya. Contoh di sini sekalian kita buktikan kenapa dia sampai nilainya 0. Jika saya punya fx sama dengan 5, ya. Nah, 5 ini kan dia sebenarnya itu memiliki variabel. Karena kan di dalam kurung ini x, ada variabel, berarti dia fungsi. Karena fungsi itu pasti dia memiliki variabel. Namun variabelnya ini dia berpangkat 0, sehingga karena pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1, 5 kali 1 kan sama dengan 5. Nah, sekarang kita gunakan rumus umumnya ini. Rumus umumnya yang ini, ya, kita gunakan. Perhatikan, berarti di sini saya tulis f aksen x-nya sama dengan, oke, f aksen x-nya sama dengan n. N-nya berapa di sini? 0. Jadi 0 dikali a. A-nya di sini sama dengan 5. X kita tulis tetap, pangkatnya kita tulis tetap, pangkatnya di sini 0, ya, dikurang 1, itu adalah rumusnya. Berarti sama dengan 0, ya, dikali. Ini kan
5x ini kan artinya kali juga, 5 kali x kayak gitu kan. Nah, jadi karena di depan sini 0, walaupun kita menyelesaikan x pangkat 0 kurang 1 ini, maka jawabannya pun akan tetap 0 karena dia dikali dengan 0. Berapapun bilangannya, sekompleks apapun bilangannya, jika dia dikalikan dengan 0, maka jawabannya sama dengan 0. Nah, maka dari itu nilai daripada f aksen f aksen x dengan fungsinya itu adalah 5 saja, konstanta saja, maka nilainya sama dengan 0. Seperti itu. Jadi nanti kalau kalian menemukan suatu konstanta dan ditanya itu turunannya, maka langsung saja kalian tulis nilainya sama dengan 0 karena itu sudah baku. Oke, nah sekarang rumus yang kedua ya. Kalian cukup tulis yang bagian 2 ini saja, yang ini tidak perlu karena saya perlu kalian memperhatikan rumus ini lagi. Nah, jadi di sini turunan dari fungsi fx yang fungsinya itu adalah si x doang seperti ini, itu f aksen x-nya itu sama dengan 1. Udah selesai seperti itu ya. Contoh di sini pembuktiannya di sini karena dia sudah bentuk seperti ini ya, jadi langsung aja di sini fx ya sama dengan x. X-nya kan pangkat 1 nih. Nah, kalau kita turunkan menggunakan rumus umum ini, maka akan kita peroleh pangkat 1 dikali, kan di depan x ini dia nilainya sama dengan 1, atau tidak perlu kita tulis ya, langsung aja x di sini. Tapi kalian harus tahu 1 yang ini itu adalah pangkat. Lalu pangkat ini kita tulis tetap, lalu kita kurangkan dengan 1 ya. Misalnya tulis misalkan ini pangkat. Nah, A-nya karena dia 1 tidak perlu kita tulis, atau perlu kalau kalian mau di sini kalian tulis aja 1 seperti itu. Seperti mengasih petunjuk aja gitu ya. Nah, di sini 1 kali x ya. Kalau dikalikan 1 maka dia tetap aja sih sebenarnya, tapi kita tulis aja di sini 1 dikali x. 1 kurang 1 itu sama dengan 0, karena x pangkat 0 tadi sama dengan 1, maka jawabannya 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka dari itu jika kalian ketemu dari ini fungsi fx-nya sama dengan x, maka ditanya turunannya, kalian langsung tulis saja jawabannya sama dengan 1. Oke, ini hanya berlaku jika variabelnya variabelnya itu memiliki koefisien sama dengan 1, pangkatnya pun juga 1, maka nilainya sama dengan 1. Boleh saja nih variabelnya berubah, misalkan FA sama dengan A, maka jawaban F aksen A-nya sama dengan 1. Atau FM sama dengan M, maka F aksen M-nya juga sama dengan 1. Nah, seperti itu. Oke, sekarang contohnya saya punya fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x ditambah 1. Nah, jadi f aksennya ya kita kerjakannya satu suku. Jadi per suku kita kerjakan satu-satu menggunakan rumus ini. Nah, untuk yang ini berarti berapa koefisiennya atau a-nya? Sama dengan 1. Berarti nanti langsung saja pangkatnya kita turunkan 2 dikali x ya, karena koefisien sama dengan 1 tidak perlu kita tulis. Maka langsung saja x pangkat 2 dikurang 1. Kayak gitu. Nah, tapi perhatikan di sini itu kan dia 1 per x. Nah, 1 per x itu tidak bisa langsung kita selesaikan. Tidak bisa langsung kita kerjakan menggunakan rumus umum. Karena 1 per x ini harus diubah dulu bentuknya menjadi seperti ini. Ya, tidak bentuk pecahan lagi. Dia harus diubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, maka ini kita harus sederhanakan dulu bentuknya berarti. Ya. Jadi di sini kita tulis fx tetap bukan aksen ya, fx karena kita cuma menyederhanakan ini. X kuadrat dikurang x pangkat min 1. Kenapa dia jadi x pangkat min 1? Karena dia bentuknya pecahan seperti ini. X ini kan dia pangkat 1 positif. Ketika dia dibalik posisinya, ini kan seperti ini jadi dibalik. Ya, pangkatnya pun berubah tanda menjadi lawannya. Kalau dia pangkat di sini positif, maka ketika dibalik posisinya seperti ini, maka pangkatnya pun akan berubah menjadi pangkat negatif. Ditambah 1 ini tetap ya. Jadi ini tidak perlu kita tulis kembali. Nah, jadi bentuk seperti ini baru bisa kita turunkan. Nah, turunannya adalah f aksen x sama seperti yang barusan saya tulis, maka di sini pangkat dikali x pangkat 2 kurang 1. Ya. 2 pangkatnya dikurang 1 itu rumusnya. Lalu dikurang. Nah, di sini langsung aja. Ya, di sini kan A-nya sama dengan 1. Pangkatnya kita turunkan berarti negatif 1 dikali X pangkat negatif 1 dikurang 1. Ya, negatif 1 yang ini adalah pangkatnya, negatif 1 yang ini kurang 1 ini adalah rumusnya.
Lalu tambah 1. Nah, tambah 1 karena dia konstanta ya. Rumus 1 yang tadi, yang K tadi, maka nilainya sama dengan 0. Ya wes, seperti itu. Berarti di sini f aksen x-nya kita sederhanakan menjadi 2x pangkat 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Perlu ditulis atau tidak terserah kalian. Sekarang kita tidak tulis saja. Lalu di sini negatif kali negatif 1 itu menjadi positif ya. Positif 1 dikali x pangkat negatif 1 kurang 1 berarti negatif 2 ditambah 0. Ini tidak perlu lagi kita tulis karena sudah hilang ya. Nah, di sini 1 yang di depan koefisien ini itu bisa ditulis bisa kada. Nah, sekarang saya hapus ya. Jadi di sini nilainya bisa stuck sampai di sini itu sudah selesai atau kita sederhanakan kembali. Menjadi f aksen x sama dengan 2x ditambah. Nah, perhatikan yang ini x pangkat min 1 tadi. Ya, ini kan sama aja dengan per 1. Sekarang kita balik posisinya menjadi 1 per x. Karena kita balik posisinya, maka pangkatnya pun berubah tanda menjadi positif 2. Jadi jawaban untuk dari turunan fungsi fx itu adalah 2x tambah 1 per x pangkat 2.